Dengan perbedaan harga yang cukup terasa, apakah fitur yang dibawa Infinix Zero 20 layak kalian bayar lebih mahal? Hey Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang secara range sebenarnya beda. Tapi kalau untuk chipset, storage, dan RAM-nya sih sama, yaitu Infinix Note 12 2023 dan Infinix Zero 20. Kira-kira plus minusnya apa aja? Let's check this out. FYI untuk SRP-nya saat video ini diambil, Infinix Note 12 2023 untuk varian 8/256GB ada di 3 juta kurang 1000 dan di reseller startnya dari 2,8 jutaan. Sedangkan di Infinix Zero 20 untuk varian 8/256GB SRP-nya ada di 3,6 juta kurang 1000 dan di reseller startnya dari 3,4 jutaan. Kemudian untuk desain kedua handphone ini lumayan berbeda. Walau kedua HP ini bodi materialnya sama-sama menggunakan bahan plastik dan keduanya sama-sama berfinishing doff dan lumayan tahan terhadap bekas sidik jari. Tapi secara build quality lebih baik di Infinix Zero 20, apalagi Infinix Note 12 2023 di dekat kameranya ada perbedaan finishing di mana masih glossy yang gampang kotor. Kemudian Infinix Zero 20 punya keunggulan di mana frame HP-nya terbuat dari metal, sedangkan di Infinix Note 12 2023 dari plastik. Desain pinggirnya juga sama-sama mengotak, terus frame kameranya juga berbeda. Kalau di Infinix Note 12 2023 frame kameranya sendiri cukup tebal dengan bentuk lingkaran dengan 3 lensa yang diatur dengan alignment rata dan flashnya diletakkan di luar platform. Kalau di Infinix Zero 20 platformnya tebal banget dengan bentuk persegi dan 2 lensa besar di sisi kiri. 1 lensa kecil dan flash sejajar ada di sampingnya. Pindah ke sisi depan, luas layarnya sama-sama berukuran 6,7 inch, bahkan desain kamera depannya juga mirip karena sama-sama menggunakan desain water drop. Untuk bezel kedua handphone ini nggak bisa dibilang tipis, apalagi di bagian dagu. Untuk perlindungan layarnya, kedua handphone ini kita tidak menemukan informasi apapun, tapi keduanya sudah dilengkapi anti gores dan keduanya sama-sama terpasang dari pabriknya. Feel pegang kedua handphone ini agak mirip-mirip karena beratnya juga beda dikit, di mana Infinix Note 12 2023 ada di 191 gram dan di Infinix Zero 20 ada di 197 gram. Dan untuk sisanya sama-sama aja, kayak fingerprint sensor yang ada di samping, sama-sama dilengkapi audio jack 3,5 mm dan keduanya slot SIM tray-nya sama-sama bertipe dedicated. Dari segi display ada perbedaan di refresh rate di mana Infinix Note 12 2023 menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate-nya cuma di 60Hz. Dan di Infinix Zero 20 panelnya AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 90Hz. Saat kita bandingkan untuk memutar video HDR, hasil tone warnanya mirip-mirip lah. Maklum satu brand juga dan sama-sama vivid khas AMOLED. Tapi tingkat saturasinya lebih tinggi sedikit di Infinix Note 12 2023 dan ini juga berlaku untuk video non-HDR-nya. Namun kalau soal pengalaman main game masih lebih responsif di Infinix Zero 20 dibanding Infinix Note 12 2023 yang kurang responsif. Kemudian pada penggunaan media sosial, Infinix Note 12 2023 ketinggalan karena refresh rate-nya cuma di 60Hz. Sedangkan di Infinix Zero 20 sudah lebih halus karena refresh rate-nya ada di 90Hz. Saat kita tes di controllable areanya Antutu, semua area layar kedua handphone ini bisa diakses dan gak ada masalah berarti. Terus untuk dukungan sentuhannya, keduanya sama-sama cuma mensupport 5 jari dan waktu pas kita rapid touch, Infinix Note 12 2023 punya potensi touch delay, sedangkan di Infinix Zero 20 lebih aman dan responsif. Kalau untuk speakernya, keduanya sama-sama dilengkapi stereo speaker. Secara karakter suara sih nggak jauh berbeda. Karakter bassnya sangat kuat dan nendang dengan mid yang stabil. Tapi treble dan vokalnya agak low. Cuma emang untuk staging dan clarity masih lebih baik sedikit di Infinix Zero 20.
Untuk kelengkapan sensor, kedua handphone ini sama-sama sudah dilengkapi NFC dan keduanya sudah terdapat gyro hardware. Dan untuk biometriknya, keduanya sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang sudah sama-sama cukup baik dalam respon dan kecepatannya. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal. Waktu pas kita tes dengan kartu yang sama, kedua HP ini untuk bar sinyalnya Infinix Note 12 2023 agak lebih naik turun jika dibandingkan dengan Infinix Zero 20, walaupun Infinix Zero 20 masih suka naik turun tapi cuma sesekali. Dan waktu pas kita speed test hasilnya lebih baik di Infinix Zero 20. Kalau untuk penangkapan sinyal WiFi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya secara bar sinyal masih lebih kuat di Infinix Note 12 2023 dan kuatnya jauh dibanding Infinix Zero 20 yang cukup menyedihkan karena lebih sering cuma dapat 1 bar. Namun secara hasil speed test, untuk download lebih kencang di Infinix Zero 20, tapi uploadnya Infinix Note 12 2023 lebih baik. Kalau untuk kecepatan storage secara hardware cukup setara karena sama-sama menggunakan UFS 2.2 dan hasil skor sintetiknya pun juga sama-sama udah di atas 40 ribuan. Kedua handphone ini sama-sama membawa triple kamera dengan setup yang berbeda, di mana Infinix Note 12 2023 di 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel depth sensor, dan 1 lensa AI QVGA. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Kalau di Infinix Zero 20, 108 megapiksel kamera utama, 13 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel lensa potret. Kalau untuk kamera selfie-nya beresolusi 60 megapiksel tapi dengan OIS. Pada settingan auto, di sini perbedaan harga dari kedua handphone ini baru terasa. Infinix Note 12 2023 kalah kelas dalam segi apapun. Mau di auto white balance, detail, dynamic range, whatever is that, harga nggak boleh bohong, kalau bohong dosa. Dan untuk mode potretnya secara detail dan tone warna sih masih membawa algoritma dari mode autonya. Terus dari segi kerapian keduanya cukup rapi, tapi dari segi kedalaman Infinix Zero 20 lebih dalam dengan detail yang lebih baik. Di lensa ultrawide yang mutlak menang di Infinix Zero 20 karena Infinix Note 12 2023 nggak punya. Kalau di kondisi low light, kedua handphone ini sama-sama menghasilkan noise tapi detailnya lebih kejaga di Infinix Zero 20 karena di Infinix Note 12 2023 agak memaksakan naikin exposure. Jadi efek grainingnya lebih terasa di Infinix Note 12 2023. Waktu pas kita pakai night mode, keduanya terjadi peningkatan tapi lebih drastis di Infinix Zero 20. Detailnya dapat, clearnya cukup rapi, noise-nya cukup reda. Kalau di Infinix Note 12 2023 lebih ke naikin exposure dan brightness sehingga kesannya terang aja. Tapi emang secara hasil nggak jelek juga sih. Cuma emang kedua handphone ini beda kelas aja kameranya. Untuk hasil kamera depannya, skin tone kita di Infinix Note 12 2023 jadi cerah banget dengan detail yang jadi halus. Kalau di Infinix Zero 20 lumayan mendekati natural dengan detail yang bagus di kelas harganya. Uniknya di mode potretnya, tone warnanya sih masih sama, tapi secara detail malah Infinix Note 12 2023 jadi lebih baik dibanding Infinix Zero 20 yang cenderung menghalus. Di perekaman kamera belakangnya, Infinix Zero 20 punya keunggulan mode di ultrawide. Terus keduanya juga ada mode di 1440p 30 fps yang mubazir karena secara kualitas nggak beda dengan 1080p 30 fps. Dan kita baru bisa aduin di resolusi 1080p 60 fps. Tapi untuk kedua handphone ini sama-sama nggak punya IIS pada mode ini. Dan di sini pun harga menentukan kualitas. Tone warna lebih natural dan hidup di Infinix Zero 20. Detail juga lebih baik, cuma kedua handphone ini memang agak belet di autofocus. Kemudian di 1080p 30 fps keduanya sudah dilengkapi IIS. Hasilnya pun bisa ditebak secara kualitas lebih baik di Infinix Zero 20 dalam segi kestabilan, detail, dynamic range, apapun lah. Terus di kamera depannya pada mode 1080p 30 fps. Bedanya nih, Infinix Note 12 2023 menggunakan IIS, kalau di Infinix Zero 20 pakai OIS. Nah, di sini deh, Infinix Note 12 2023 ada perlawanan. Walau nggak pakai OIS, hasilnya lumayan bagus loh. Bahkan detailnya lebih baik di Infinix Note 12 2023 kalau bukan karena auto white balance yang
yang katro nih di Infinix Note 12 2023, hasilnya cukup oke loh. Tapi emang Infinix Zero 20 overall semuanya lebih baik. Apalagi kalau kita bicara background dan jitter ya. Ini adalah hasil perekaman 1080p 30 fps Infinix Note 12 2023 dan Infinix Zero 20. Kalian bisa cek sendiri hasilnya. Kedua handphone ini membawa setup yang sama-sama menggunakan chipset MediaTek Helio G99, RAM yang kita punya di 8GB dan storage-nya di 256GB. Bedanya kalau Infinix Note 12 2023 menggunakan XOS 10, kalau di Infinix Zero 20 menggunakan XOS 12 yang keduanya sama-sama berbasis Android 12. Pertama-tama kita coba speed test dengan 10 aplikasi, 3 game, dan 7 aplikasi ringan, diantaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, Netflix, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Play Store, dan Google Chrome. Hasilnya keduanya sama-sama bisa membuka 4 aplikasi lebih cepat, bedanya Infinix Note 12 2023 1 game dan 3 aplikasi ringan. Kalau Infinix Zero 20, 2 game dan 2 aplikasi ringan, dan untuk 2 sisanya seri. Lanjut lagi ke multitasking, kita buka 10 aplikasi yang tadi udah kita tes. Hasilnya Infinix emang bagus banget dalam multitasking. Dan ini juga berlaku di XOS 12 yang keduanya nggak ada masalah. Dan bisa membuka semua aplikasi tersebut tanpa reload. Kedua handphone ini membawa baterai yang beda tipis, di mana Infinix Note 12 2023 di 5000 mAh dan Infinix Zero 20 di 4500 mAh. Untuk SOT kedua handphone ini juga cukup berbeda, di mana pada pengetesan benchmark PCMark Infinix Note 12 2023 ada di 7 jam 27 menit, kalau di Infinix Zero 20 cuma di 5 jam 45 menit. Terus kalau bicara pengecasannya, untuk kepala charger Infinix Note 12 2023 dibekali kepala charger di 33 watt dan di Infinix Zero 20 ada di 45 watt. Kalau untuk pengecasannya dari 2 sampai 100%, Infinix Note 12 2023 ada di 1 jam 30 menit, sedangkan di Infinix Zero 20 dari 2 sampai 100% ada di 58 menit. Sebelum masuk ke gaming test, kedua handphone ini kita setting refresh rate layarnya sama-sama di auto, brightness-nya 80% dengan speaker yang full biar bebannya setara. Terus kita tes dulu skor Antutunya dan hasilnya keduanya selesai tidak jauh berbeda, di mana Infinix Note 12 2023 mendapatkan skor di 368 ribuan dan di Infinix Zero 20 mendapatkan skor di 372 ribuan. Masuk ke game pertama, kita main Genshin Impact. Kita main selama 30 menit dengan settingan lowest 60 fps. Karena keduanya secara dapur pacu sama aja, jadi secara performa cukup identik dan keduanya cukup lancar walau bukan yang tersmooth. Waktu kita mainkan sih tidak ada kendala berarti, tapi yang pasti namanya Genshin Impact ada sesekali drop di kedua handphone ini, tapi nggak sampai ganggu banget. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Infinix Note 12 2023 ada di 9% dan untuk suhunya sendiri ada di 44 derajatan paling tinggi, sedangkan di Infinix Zero 20 konsumsi baterainya ada di 9% dan suhu tertingginya ada di 43 derajatan paling tinggi. Game kedua yang akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile, jadi kita main di settingan medium high 20 versus 20. Lagi-lagi karena dapur pacunya sama, jadi pengalaman gameplaynya dan grafiknya pun identik. Beda di pengalaman layarnya aja sih, Infinix Zero 20 lebih responsif. Secara performa, kedua handphone ini untuk ukuran G99 sudah cukup mantap, ada sih beberapa drop pas lagi rame banget di tengah, tapi itu lumayan wajar mengingat Call of Duty Mobile yang 20 versus 20 itu emang seberat itu. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di Infinix Note 12 2023 ada di 9% dan suhu tertingginya ada di 41 derajatan. Kalau di Infinix Zero 20, konsumsi baterainya ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 40 derajatan paling tinggi. Untuk game selanjutnya kita akan mainkan Mobile Legends dengan settingan yang kedua handphone ini mentok di settingan grafik high dan high frame rate, jadi ultranya belum kebuka. Kedua
keduanya sudah bisa deliver game ini cukup baik, semua efek grafisnya keluar dengan sempurna. Cuma kita ingatkan lagi di sini beda pengalaman responsivitas layar, dimana Infinix Zero 20 masih lebih baik. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Infinix Note 12 2023 ada di 8% dengan suhu tertingginya ada di 42 derajatan paling tinggi, dan di Infinix Zero 20 konsumsi baterainya ada di 8% dengan suhu tertingginya ada di 40 derajatan paling tinggi. Untuk game terakhir kita akan mainkan PUBG Mobile dengan settingan mentok di balance ultra, dan untuk kedua handphone ini lumayan lancar untuk dimainkan dan kita tidak menemukan kendala yang bikin kita mumet. Tekstur di dalam gamenya bisa dirender dengan baik dan semuanya lancar-lancar aja dan udah lumayan oke lah untuk main 40 fps. Paling layarnya lagi lebih responsif di Infinix Zero 20 yang oke lah, lebih mantep di sini. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Infinix Note 12 2023 ada di 9% dan untuk suhunya ada di 41 derajatan paling tinggi. Kalau di Infinix Zero 20 konsumsi baterainya ada di 7% dengan suhu tertingginya mencapai 40 derajatan paling tinggi. Seperti yang kalian lihat, ada harga, ada rupa. Tinggal kalian nih, cocok gak sama rupa yang dibawa Infinix Zero 20? Dengan perbedaan harga yang cukup terasa, ada beberapa nilai jual yang gak bisa didapatkan oleh produk yang lebih murah. Kayak layarnya yang lebih bagus, UI-nya yang lebih baru, kameranya yang lebih baik, dan pengecasannya lebih cepat. Paling di Infinix Zero 20 baterainya aja yang sedikit lebih kecil, sama koneksi wifi-nya yang lebih stabil di Infinix Note 12 2023. Paling segitu aja dari kita, karena tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!